Guru bisa menulis kalau dia sendiri nggak pernah mau membaca. Sekarang obrolannya bukan antara suami dan istri, tapi obrolannya adalah kebermanfaatan kita untuk orang banyak. Aku semangat lagi untuk aku harus hidup lebih lama lagi demi mereka. Ya, tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Itu memang nggak dibayar. Nggak dibayar. Nggak. Jadi begini, visinya memang begini, ingin membantu literasi, mengembangkan pendidikan Indonesia, gitu ya, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kepala sekolah justru bangga karena gurunya bisa mengangkat nama sekolah, nama Banten keliling Indonesia. Hai, Sobat Radar Banten Podcast. Berjumpa lagi bareng gue Daru Pamungkas. Dan kali ini kita bersama seorang yang sangat menginspirasi. Seperti kita ketahui nih guys ya, menjadi seorang guru saat ini bukan hanya dituntut untuk bisa mengajar, tapi juga harus menulis. Nah, ibu yang satu ini, dia yang memberikan inspirasi bagi para guru di Indonesia untuk bisa menulis. Siapakah dia? Inilah dia, Ibu Nur Badriah. Ya, selamat siang Mas Daru. Selamat siang Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, ini berbicara literasi Bu, emang ini nggak ada habisnya Bu ya? Betul. Luar biasa. Apalagi nih Ibu nih tergabung di Ikatan Guru Indonesia IGI Bu ya. Wes luar biasa. Ibu bisa ceritain nggak sih Bu, gimana Ibu awalnya tuh sampai katanya tuh bisa mengajak teman-teman guru di seluruh Indonesia untuk menulis. Bener nggak tuh Bu? Bener banget. Kalau mau cerita, tapi dijamin para penonton ini subscribe dulu ya. Oh iya dong. Yang jelas kalau mau cerita itu ceritanya nggak akan habis karena perjalanan dari literasi itu kan memang gaungnya dari kementerian itu udah lama ya, GLN, gaungnya aja. Gerakan Literasi Tapi Nasional. gerakan itu kan nggak mustahil kalau gerakan itu dari atas aja. Tapi lebih wah tuh kalau dari akar rumput. Itu sih yang menginspirasi aku untuk mengawal literasi di Indonesia. Jadi ceritanya gini, awal itu ada Ikatan Guru Indonesia hadir di Banten. Waktu itu kita adainnya di Serang. Aku ikut. Oh ternyata IGI itu bagus ya. Organisasi guru yang ngajak gurunya untuk meningkatkan kompetensi. Jauh dari Nadiem Makarim itu menggerakkan digitalisasinya, Merdeka Belajarnya, IGI sudah bergerak lebih lama. Makanya aku sudah gaung-gaungin tuh. Jauh dari Kemendikbud menggaungkan ini, kita sudah berjalan duluan. Sebelum ada guru penggerak, kita sudah menggerakkan duluan dari tahun 2017. Aku keliling Indonesia, seluruh Indonesia itu setiap minggu, tapi tidak mengabaikan kegiatan rutin aku sehari-hari. Ngajar di SMA Negeri 5 Cilegon 5 hari kerja, dari Senin sampai Kamis. Kebayang dong kalau guru itu fokus ngajar terus kapan berkembangnya? Kapan katanya pengembangan diri, terus gimana cara mengembangkan dirinya gitu kan? Sementara selama ini guru tuh dimanja juga, iya juga sih. Oh gitu? Iyalah, Dinas Pendidikan itu ngasih pelatihannya guru dibayar. Yang diundang pelatihan siapa? Lo lagi deh. Iya kan? Jadi nanti pas pelatihan tuh ketemunya reuni. Oh si A, si B, kongko. Kongko. Akhirnya narasumber ngomong apa, peserta ngobrol. Kemudian nggak ada tindak lanjut. Nah akhirnya diminta mendiseminasikan ke seluruh sekolah yang ada di sekitarnya, enggak gitu ya. Tidak ada tindak lanjut, hasilnya nggak ada. Akhirnya setiap pelatihan uang negara habis, kompetensi tidak maksimal. Yang meningkat hanya kompetensi orang yang datang pelatihan, yang lainnya tidak tertular, gitu kan? Kalau COVID cepat nularnya, kalau kompetensi guru lambat, gitu ya. Nah itu bedanya COVID dan kompetensi guru. Dari situlah IGI bergerak. IGI bergerak melatih guru Indonesia nggak berbayar. Nggak berbayar. Jadi selama ini guru itu dimintain dikasih uang transport. Kalau sama IGI yang mau pinter silahkan datang. Terus gimana bayarnya? Mau makan, bawa sendiri makanannya. Tempat pelatihan kita hubungi LPMP, kita hubungi DPRD, kita hubungi Aula Dinas Pendidikan. Ayo cari tempat yang gratis. Gitu. Nah itu. Nah, memang pro kontra sih. Pertama-tama IGI hadir di Indonesia karena ada saudara tua kita PGRI. PGRI juga organisasi guru, tapi PGRI itu kita nggak bersaing.
Hanya saja lama-lama guru kan menilai, kok ada iuran gitu ya, ada iuran tetapi kegiatannya nggak ada gitu ya. Kalau tapi kita tidak menyinggung PGRI-nya sih. Lama-lama guru tuh menilai, oh ya saya ingin meningkat kompetensinya, saya ingin menerbitkan buku, saya ingin menghasilkan karya, tetapi gimana caranya gitu kan. Ketika kenaikan golongan, tadi yang pertama guru itu pelatihannya dia lagi yang diundang. Akhirnya guru yang lain nggak pernah meningkat kompetensinya. Yang kedua, ketika ingin naik golongan, si guru ini kan nggak punya karya. Kalau naik golongan itu harus punya karya tulis ilmiah. Oke, itu peraturannya Bu ya? Memang sudah persyaratannya di Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Oke, jadi bagi para guru yang ingin naik golongan itu wajib punya karya. Wajib. Karya itu apa aja Bu? Bisa apa aja? Itu kan ada dasar hukumnya, Permenpan RB tadi. Jadi yang punya karya tulis penelitian tindakan kelas poinnya 3. Oke, itu yang penelitian. Ya, yang penelitian. Yang punya karya buku ber-ISBN, buku pendidikan nilainya 3. Yang punya karya inovatif, karya seni, puisi. Puisi kalau puisinya itu 20 nilainya 2. Kalau puisinya 40 nilainya 4. Gitu. Cerpen, kalau cerpen itu 10 nilainya 2. Kalau 10 cerpen dalam satu buku. Dalam satu buku. Jadi kalau cerpen itu dihitungnya bukan buku ISBN tapi cerpennya. Puisi juga karena bukan buku tapi karya seni termasuk ke dalam karya inovatif. Gitu. Terus apalagi ya? Membuat media pembelajaran seperti bagaimana caranya membuat komik pembelajaran, gimana caranya membuat film-film animasi kartun untuk media pembelajaran. Itu nilainya 4. Kalau durasi videonya itu lebih dari 5 menit. Jadi jelas sekali peraturan dan dasar hukumnya di Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 itu. Jelas. Nah, sedangkan di sisi lain para guru itu mungkin agak kesulitan untuk menulis. Betul. Satu, kesulitan untuk menulis. Kedua, kesulitan mau kemana nih? Setelah nulis buku mau seperti apa? Gimana mau beri ISBN? Sementara penerbit mayor seperti Gramedia, Erlangga nggak mungkin membeli buku-buku yang selama ini aja buku itu nggak akan terjual, nggak laku karena penulisnya belum profesional. Nah, kalau guru nunggu profesional, kayak mana mau jadi profesional kalau belum pernah melatih dari awal, berlatih menulis. Nah, permasalahan lagi, bagaimana guru bisa menulis kalau dia sendiri nggak pernah mau membaca? Bukan hanya guru, seluruh Indonesia, gitu. Masyarakat seluruh Indonesia. Jadi budaya membaca di Indonesia itu sangat rendah. Contoh, baca WA. Senang banget kenapa? Karena di WA itu ada animasi-animasi. Nah, harusnya kan guru itu juga kreatif dong. Belajar, sekarang saya harus buat media pembelajaran yang ada kartun-kartun animasi biar menarik. Biar menarik. Nah, jadi melalui kegiatan menulis literasi ini, Sagu-Saku, Ikatan Guru Indonesia, itu guru itu menulis itu semudah tersenyum. Oh gitu Bu ya? Iya dong. Jadinya ibadah dong. Iya dong. Jadi gini, di handphone ini ada aplikasi. Semua handphone ada, nggak perlu download. Kalau kita mau nge-WA. Di aplikasi yang catatan itunya Bu ya? Iya. Itu bukan di aplikasi, jadi semua juga punya. Kalau kita mau balas WA aja deh. Misalnya kita mau balas WA kan seperti ini. Kita klik keyboardnya, nanti kan muncul abjad seperti ini. Nah, kalau abjad seperti ini nanti ada yang tanda voice itu kan voice note. Satunya lagi yang warna hitam. Kalau kita tekan gini lama, nah dia kan akan bergetar seperti ini. Nah, ketika kita berbicara seperti ini, suara yang kita keluarkan berubah menjadi tulisan. Nah, apa sulitnya menulis? Kalau selama ini guru-guru yang malas beralasan nggak punya waktu ngajar 24 jam gitu ya. Wah, kapan waktu nulisnya? Ternyata ngomongin anak, ngomongin temen ketika istirahat di kantor bisa jadi 15 halaman tuh. Nah, kalau kita ngomong begini aja tuh. Itu ngetik sendiri ya Bu ya? Kan, ngetik sendiri kan. Dan aku sih nggak hoax ya. Nah, boleh disaksikan seluruh Indonesia. Dan seluruh dinas pendidikan pun sudah aku informasikan kalau kegiatan aku ini nggak berbayar, gratis.
2 hari pelatihan dalam 1 kali itu harus menghasilkan buku antologi dan ber-ISBN. Oke, luar biasa. Jadi buat para ibu-ibu guru nih ya, yang daripada doyan ngomongin orang, misalkan ya, doyan ngoceh, mending ngomongnya di aplikasi itu. Misalkan ngomongin ide, ngomongin sebuah cerita jadi sebuah karya. Iya. Atau ada anak yang bermasalah, misalnya, si Daru itu anaknya kreatif sebenarnya, tapi kenapa kalau sampai kelas ngantuk ya? Nah, gitu. Itu kan bisa menjadi kisah inspiratif ya. Kisah inspiratif dikumpulkan, kemudian bisa jadi bahan bacaan literasi 15 menit sebelum belajar setiap hari. Jadi mendukung gerakan literasi nasional. Gitu. Siap. Kan? Nah, Bu, balik lagi nih, Bu. Dengan kesibukan Ibu di SMA Negeri 5 Cilegon, kemudian juga Ibu tadi bercerita mengurusi banyak pelatihan, bahkan sampai keliling Indonesia. Itu memberi pelatihan. Itu emang gak capek, Bu? Enggak sih, kalau aku tuh suka tantangan. Gitu. Aku tuh kalau monoton, pagi ngajar sampai siang, terus besok begitu lagi, kayaknya hidup ini sia-sia amat ya. Gitu. Sementara umur tuh kan paling lama-lama tuh 50 tahun ya. Ya enggak? Saya kan begitu ya. Ya enggak? Nah, jadi kalau menurut aku gimana caranya supaya hidup kita tuh bermanfaat untuk orang banyak. Jadi aku manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Caranya gimana? Aku tunjukkan yang terbaik untuk sekolah aku. Aku angkat nama sekolah aku melalui kegiatan itu. Jadi aku tunjukkan ke sekolah juga, walaupun aku keliling Indonesia, tapi aku selalu datang lebih awal dari orang-orang yang lain. Dan aku selalu pulang lebih lama dari orang-orang yang lain. Jadi aku berangkat itu, aku sengaja hari Senin sampai Kamis full ngajar 24 jam. Jumat aku masih di sekolah, tapi aku udah minta nggak ada jam ngajar. Untuk mengantisipasi keliling gitu kan. Nah, kemudian hari Jumat itu habis Jumat aku mulai berangkat ke bandara. Pagi ke sekolah dulu. Ke bandara berangkat, kemudian sampai di sana Jumat sore, malam Sabtu pagi pelatihan, sampai Minggu pukul 12. Kemudian aku ke bandara lagi, sampai di Cilegon lagi itu pukul 1 dini hari. Nah, jam 6:30 pagi udah ada di lapangan SMA 5, woro-woro di lapangan, anak-anak upacara naik-naik ayo. Jadi guru-guru yang lain belum datang, kita sudah ada. Jadi kalau mereka mau ngomong, aduh ibu tuh pergi-pergi terus terbengkalai dong sekolahnya, enggak. Gitu. Jadi kepala sekolah justru bangga karena gurunya bisa mengangkat nama sekolah, nama Banten keliling Indonesia. Gitu. Pernah diprotes suami atau anak nggak, Bu? Karena awalnya pernah suami. Awalnya pernah. Kata suami begini, kapan waktu liburnya begitu kan. Nah, kemudian kalau kita sekarang obrolannya bukan antara suami dan istri, tapi obrolannya adalah kebermanfaatan kita untuk orang banyak. Jadi aku tunjukin aja, ini loh, udah ada agenda kelilingnya. Mereka sudah pesen tiket jauh-jauh hari, masa kita mau batal berangkat gara-gara ini gitu. Toh 5 hari aku ada di rumah 24 jam full untuk suami dan anak. Dan aku juga gak punya pembantu rumah tangga loh. Aku ngerjain semua sendiri meskipun aku keliling Indonesia setiap minggu. Jadi jam 2 udah bangun, udah masak, udah rapi, baru berangkat gitu. Ketika keliling Indonesia sudah siapin makanan untuk di rumah, udah siap. Jadi suami dan anak tinggal ngegoreng-goreng aja gitu. Jadi nyantai aja. Jadi walaupun punya kesibukan di luar tapi tetap keluarga nomor 1. Tetap nomor 1 karena ridho keluarga adalah keberkahan kita. Dan aku nggak pernah sakit loh, Daru. Alhamdulillah ya Allah. Iya dong, alhamdulillah. Karena multivitamin aku itu guru seluruh Indonesia. Oke. Jadi kemana-mana tuh baunya bahagia aja. Bahagia aja. Jadi ketika aku udah mulai lemes gitu ya, ketika menghadapi ratusan orang di hadapan aku, baru aku semangat lagi. Aku semangat lagi untuk aku harus hidup lebih lama lagi demi mereka. Ya, bener, jadi multivitamin aku mereka. Jadi kan namanya silaturahmi itu memperpanjang usia. Betul banget. Luar biasa, keren. Bu, penasaran nih Bu, untuk mengundang Ibu misalkan ke satu daerah atau ke satu wilayah di Indonesia, itu bayarnya berapa? Wow, pasti nggak percaya ya. Aku tuh nggak dibayar loh. Serius?
Ngapain capek-capek jauh-jauh nggak di... Itu pertanyaan suami aku. Pertanyaan anak-anak juga. Ngapain sih, kan Ma? kita sebagai suami harus realistis, Bu. Iya dong. Nggak mungkin amat ya nggak dibayar gitu ya. Boleh, ini kan disaksikan seluruh Indonesia nih, nanti kita share ke seluruh Indonesia. Dan itu sudah terbukti dari tahun 2017 aku keliling Indonesia sudah 5 kali putaran Indonesia, itu memang nggak dibayar. Nggak dibayar, Nggak. Bu. Jadi begini, visinya memang begini. Ingin membantu literasi, mengembangkan pendidikan Indonesia gitu ya, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi cukup aja siapin tiket pesawat. Jadi mereka kirim etiket, kemudian ketika di bandara aku tunjukin aja, udah. Kemudian sampai sana mereka jemput, panitia jemput, terus ajak makan, kemudian dianterin ke penginapan. Gak usah mewah-mewah lah, yang penting bisa untuk istirahat aja. Mau tidur di bandara juga istilahnya nggak apa-apa lah, gitu kan. Kalau kita kan seperti itu. Nah udah gitu-gitu aja. Ketika mereka memberi amplop, aku kembaliin amplopnya, nggak usah. Karena apa namanya, ini bukan menutup rezeki, tetapi justru membuka rezeki. Dengan aku keliling Indonesia setiap minggu, kementerian lihat aku dong, ibu ini aktif. Akhirnya aku diundang sebagai tim penulis Juknis di Kemdikbud, di Dirjen GTK SMA. Kan pintu rezekinya dari situ, ya kan? Terus meliterasikan Bantennya setiap hari MGMP. Hari MGMP itu ada hari Rabu. Hari Rabu itu aku gunain untuk literasi keliling Indonesia, dan itu nggak dibayar juga, gratis. MGMP itu kepanjangannya Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. SMA. Ibu juga di situ sebagai? Aku sebagai sekretarisnya. Luar biasa. Kalau di Cilegon sebagai ketuanya. Nah sekarang sudah mulai mau regenerasi nih. Nah Bu, ini kan kita nggak bisa mungkiri Bu ya, nulis itu susah, nggak gampang banget. Itu gimana Ibu, cara Ibu buat semacam yang ngajak orang, motivasi orang menulis itu kan, apalagi kita misalkan dari seluruh Indonesia, misalkan berasal dari agama yang berbeda, misalkan terus budaya, adat istiadat yang berbeda, itu gimana tuh Bu ngajak mereka buat? Kalau aku tuh punya ini seperti ini, punya moto seperti ini, menulislah apa yang kamu bisa. Menulislah apa yang kamu bisa. Tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Jadi kalau hari ini aku mau on air seperti ini, aku tinggal sambil bicara aja. Hari ini aku harus bisa meyakinkan guru seluruh Indonesia kalau mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Karena generasi Indonesia ada di tangan para guru. Dengan kayak gitu aja kan langsung sudah menjadi sebuah moto. Dari situ bisa kita kembangkan, ya enggak? Kita bisa kembangkan, guru, generasi, peluang, motivasi. Bisa jadi banyak. Jadi intinya kalau menulis itu susah itu karena selalu dibayangkan. Sekarang kita ubah, jangan dibayangkan, tapi dikerjakan. Gitu. Nah, kalau misalnya menulis itu susah, apa yang kita bicarakan itu kita tulis. Jadi deh sebuah tulisan. Terus susahnya di mana? Apakah kita sulit ketika kita berbicara? Gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang, ibu sih enak bicara aja. Nah sekarang silakan Anda bicara. Ketika dia bicara, kita hidupin deh voice tadi. Satu halaman jadi nggak kerasa Bu ya? Nggak kerasa kan? Keren kan? Nah gitu. Banyak banget di sekeliling kita ini adalah inspirasi kita untuk menulis. Ketika ketemu Daru, kita mau lihat Daru dari sisi apa? Mau ditulis Daru dari yang mana? Daru. Bisa jadi sebuah imajinasi. Coba Bu gambarkan sosok Daru. Misalnya aku mau buat tulisan tentang Daru. Daru. Kalau tulisan itu inspiratif, aku bisa tulis Daru itu sosok pemuda yang memanfaatkan waktunya untuk menggali informasi dari setiap narasumber. Jadi aku akan tulis sebuah judul, Daru Penggali Informasi. Gitu ya. Udah. Nanti dari situ kan udah ada 3 tuh. Ada 3 yang harus kita kembangkan. Darunya, penggalinya, informasi. Dari Daru ini nanti bisa menghasilkan kalimat-kalimat yang lain, bisa menjadi sebuah cerita. Jadi Daru ini bisa dibandingkan dengan Aditya, bisa dibandingkan dengan Banu, bisa dibandingkan dengan Adoni, semua. Ya enggak? Nah, misalnya Daru punya komunitas. Komunitas ini yang dilakukan oleh Doni pada hari yang bersamaan, jam yang bersamaan.
ketika Daru menggali informasi. Kan jadi cerita tuh. Yes. Nah, keren banget. Nah, jadi alangkah banyak orang-orang di luar sana, pemuda-pemuda seperti Daru di luar sana sedang nongkrong sambil memegang rokok. Apa yang mereka dapatkan? Nothing. Okay. Ketika mereka meninggal yang dibawa hanya Asap rokok. Ya enggak? Ya enggak sih, Ru? Nah, sementara Daru di sini apa enggak sebuah kenikmatan, anugerah dari Allah kan? Ada di ruangan ber-AC, disorot media, informasinya didengar oleh orang banyak. Masuk YouTube radar. Dilihat banyak perempuan. Apa enggak terkesima perempuan? Aku aja yang udah punya anak jadi mikir, wah Daru seandainya gitu, dulu. Pasti aja. Pasti apa, Bu? Gitu, Ru. Iya, kan? Iya. Oke, Bu, ini kan Ibu keliling Indonesia tuh kemana aja, Bu? Papua, pernah, terus juga awalnya Semarang. Itu 11 Februari 2017. Itu dari Banten karena aku orang Banten. Awal dulu ke Banten. Literasinya Banten. Aku mau tunjukin kalau Banten itu tidak gambaran orang-orang tuh tentang Banten itu pendidikannya jauh gitu kan. Aku mau buktikan. Jadi awalnya di Banten tanggal 11 Februari 2017. Minggu kedua berarti tanggal 18. Itu Surabaya. Minggu ketiganya Makassar. Minggu keempatnya Palembang. Terus dari sampai ke Papua. Nah, mau tahu nggak serunya di Papua seperti apa? Gimana tuh, Bu? Gara-gara aku keliling Indonesia ini, aku bisa kontakkan langsung dengan para pejabatnya. Oh, di sana. Ada Pak Ben Hur namanya. Pak Ben Hur itu wali kota Jayapura. Beliau itu aku telepon. Pak, aku mau datang ke sana. Aku bukan pejabat, tetapi aku mau membantu Bapak menggerakkan literasi di Jayapura. Jadi tugas saya apa, Bu? Tugas Bapak siapin tempat. Karena guru-guru mau pelatihan. Nggak usah siapin tiket pesawat, karena tiket pesawat saya sudah dari Kemdikbud. Jadi saya minta Garuda Miles dari Kemdikbud karena saya mau ke Jayapura. Karena saya nggak mau naik Lion. Jadi sama Kemdikbud, terima kasih Kemdikbud yang sudah memfasilitasi Miles saat itu. Nah, jadi langsung dikasih Miles, Garuda Miles. Kemudian aku berangkatlah ke sana. Sampai sana guru-guru itu takut, nggak mau ikut pelatihan. Takutlah, malas lah, alasannya banyak. Aku tinggal telepon Pak Ben Hur, Pak Wali Kota, aku mau datang, tolong berikan disposisi ke Kadis Pendidikan untuk merekomendasikan guru-guru pelatihan. Waktu itu Pak Ben Hur ada di Yerusalem. Beliau telepon jam 4 pagi. Bu Nurbat, sudah saya siapkan tempatnya, kemudian untuk makan minumnya juga sudah disiapkan, silahkan. Ini maaf saya tidak bisa mendampingi karena sedang ada di Yerusalem. Luar biasa itu. Jadi aku tuh senangnya keliling seluruh Indonesia itu, wali kotanya respon, bupatinya respon. Jadi kalau kepala dinas pendidikannya nggak mau datang, ya aku tinggal telepon pejabatnya aja. Nah, informasi juga nih, aku sedang membuat buku juga nih untuk wakil wali kota Cilegon, Pak Sanuji. Kenapa aku buat buku ini? Bukan proyek ya, bukan proyek. Tapi aku itu mengapresiasi beliau karena ketika aku lapor, Pak, di sana ada sampah numpuk, tetapi pengurus lurahnya, RT RW-nya nggak mau gerak. Gimana kalau Bapak turun? Besok Bu saya ke sana. Jam 7 pagi kunjungan, jam 9 Dinas Lingkungan Hidup mengirim 12 armada langsung bersih hari itu. Sebagai rasa terima kasih aku atas respon cepat beliau, Pak, aku mau buat buku. Buku apa? Bapak diam aja, tenang aja, itu urusan aku. Jadi judul bukunya Sanuji Pentamarta di mata warga Kota Baja. Doain ya, supaya bisa menginspirasi pejabat yang lain agar merespon warganya. Jangan janji-janji sebelum menjabat, ketika sudah menjabat lupa. Nah, iya benar. Itu sih. Luar biasa. Jadi bukan proyek, intinya sih mau membuka mata hati pejabat supaya nanti setiap pejabat itu respon lah sama masyarakatnya gitu, peduli. Oke deh. Ibu tadi tuh kan kayak Ibu ke Papua gitu. Itu membangun pola komunikasinya gimana sih, Bu? Ada kesulitan nggak? Misalkan apa yang Ibu sampaikan itu
misalkan nggak bisa mereka mengerti atau gimana gitu? Oh iya. Atau Ibu punya metode sendiri untuk membuat penulis selain tadi dengan cara? Jadi kalau untuk bahasa kan kita ada bahasa persatuan ya. Oh, gitu. Iya. Bahasa Indonesia itu sih kayaknya gampang banget ya, Ru ya. Iya. Cuman yang paling beda dari aku itu memang cara aku komunikasi dengan para pejabat. Oke. Jadi ketika aku ingin datang ke suatu tempat karena keinginan para guru ya. Para guru yang menginginkan aku datang, mereka sudah siapkan semua-semuanya, cuma terkendala izin. Yeah. Nah, akhirnya aku minta nomor pejabat orang sana. Kemudian dikirim oleh guru tersebut ke aku, oleh panitia ke aku. Aku tinggal menghubungi, Pak, aku Nurbat, penggerak literasi nasional. Aku ingin menggerakkan literasi, tetapi terkendala bla 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 bla. Kemudian beliau nggak mungkin dong menghalangi aku datang, karena aku datang ke sana bukan minta uang. Aku datang ke sana cuma izin mau mengadakan dan membantu kegiatan membantu pendidikan Indonesia di daerah beliau. Akhirnya, oh iya boleh. Akhirnya dengan begitu cepet deh. Kunjungan kedua ketiganya sudah mulai lancar. Okay. Selain di Papua, kota yang paling berkesan di mana, Bu? Kota yang paling berkesan itu apa ya? Yang paling lucu sih Flores, Nusa Tenggara Timur. Okay. Jadi bupatinya itu masih bujang ya. Oh. Bupatinya masih bujang. Dan bupatinya tuh angker banget gitu. Pokoknya menakutkan. Jadi para gurunya tuh takut. Pada saat itu aku ajak bercanda. Jadi kata aku, Bapak bukan orang hebat kalau Bapak belum menghasilkan buku. Jadi Bapak, walaupun Bapak pejabat, Bapak bukan orang hebat. Kenapa? Karena Bapak belum menghasilkan buku. Nah kemudian di situ dia langsung tertantang. Aku punya buku, kata dia. Kalau Bapak punya buku berarti Bapak harus publishnya secara nasional. Aku undang Bapak di kegiatan 1000 penulis di Jakarta. Langsung. Kemudian ini panitia kekurangan uang loh Pak, kekurangan dana. Jadi Bapak bisa memberikan dana ke para guru ini karena para guru ini antusiasnya bagus untuk membangun Flores. Kemudian beliau bilang, oh iya ya. Jadi setelah sambutan mau pulang, jangan pulang Pak. Itu penyakitnya para pejabat. Habis membuka kegiatan langsung pulang. Jangan, dengarkan dulu keluhan peserta, ya enggak? Iya, supaya tahu peserta tuh maunya apa. Baru izin pulang. Jangan membuka kegiatan, mau didengar, nggak mau mendengar. Kapan mau selesai masalah di Indonesia? Kalau seperti itu. Jadi untuk para pejabat Indonesia, sekarang kita ubah polanya. Sambutannya bukan di depan, tetapi di belakang. Dengerin dulu keluh kesah masyarakat, keluh kesah warga, baru tahu apa permasalahannya, itu yang diobatin. Jadi selama ini selalu salah. Maunya seperti ini, permasalahannya seperti ini. Nggak pernah klop. Yang sakit mata, yang disuntik, mana? Gitu kan, jadi kita harus tepat sasaran, gitu nggak? Iya. Kok lucu gitu ya ngobrol sama Ibu ya? Iya, lucu ya, gitu. Emangnya aku pelawak ya? Seru gitu Bu. Iya, asik Bu, dong. kalau dari pesan-pesan Ibu untuk para guru nih di Indonesia, terutama di Banten dan Cilegon, terkait gerakan literasi nasional dan membangkitkan semangat menulis para guru, gimana Bu? Apanya nih? Pesan-pesan Ibu. Pesannya, pesan aku sih satu. Kalau mau hebat, hebatkan dulu orang banyak. Karena orang hebat itu adalah yang mampu membuat orang bermanfaat. Wes, luar biasa. Itu aja sih, hebat dan bermanfaat. Itulah dia Sobat Radar, keren banget bersama Ibu Nur Badriah. Terima kasih Ibu waktunya, kasih juga, luar Daru. biasa. Jangan lupa nonton kita berdua Bu ya. Iya dong. Di Radar Banten Podcast. Terus bukan cuma nonton, setelah ini harus mulai literasi ya, harus mulai nulis ya. Nulis juga dong. Iya dong, karena nggak mungkin Indonesia akan maju, kriminal akan menurun, kesejahteraan akan meningkat kalau literasinya nol. Iya kan? Banget, Bu. Jadi literasinya harus dikuatkan. Jadi sekarang no nongkrong lagi. Nah, kenapa banyak perokok di Indonesia? Karena nggak literasi. Udah jelas-jelas dong. Jadi manjang lagi nih. Di rokok itu kan merokok menyebabkan kematian, impotensi, itu ada bacaannya tuh, jelas jantung, ya kan? Udah nggak ngerti-ngerti tuh orang Indonesia. Iya, kesel banget. Udah akhirnya diubah tuh. Ditambah gambar kerongkongan kebakar, ya kan? Terus ada mayat begitu ya. Udah jadi ada visualnya juga. Nggak ngerti juga. Nggak literasi sih. Nggak berliterasi. Artinya tingkat literasinya memang masih kurang. Iya dong. Maka itulah bukan hanya tugas para pejabat, bukan hanya tugas para pegiat literasi, tapi tugas bersama. Bersama. Yes, keren. Contoh lagi. Kenapa banyak korban meninggal dunia?
karena kecelakaan lalu lintas. Karena nggak literasi. 3 warna lampu. Naik kuning, hati-hati ya. Bentar lagi gue mau merah nih. Bukannya hati-hati tambah tancap gas. Wah, bentar lagi merah terberhenti nih lama. Nah kan akhirnya terjadi kecelakaan. Jadi sepenting itulah literasi Bu ya. Luar penting biasa. banget kan? Jadi jangan hanya nonton tapi juga udah mulai menulis setelah tayangan ini Bu ya. Kalian bisa juga saksikan obrolan seru kita ini di Instagram Radar Banten official dan juga di Spotify Bu. Wah, keren banget. Oh iya dong. Kan kalau narsumnya keren, hostnya juga harus keren. Iya dong. Dan pasti subscribernya juga keren-keren. Subscribernya keren-keren. Nah, kalau yang belum mensubscribe berarti belum siap untuk menjadi orang keren. Oke, itu dia obrolan kita. Terima kasih Sobat Radar semuanya. Dadah.